Shalom, shalom para wanita-wanita Allah, apa kabar? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik, aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Pada hari ini saya mau sharing sesuatu dari firman Tuhan yang saya yakin sudah cukup sering kita dengar dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini sangat familiar, bahkan lagunya juga cukup terkenal. Saya yakin kita semua mengetahui lagunya. Nah, apa yang mau saya bagikan pada hari ini kaitannya dengan keluarga. Mazmur 133 ini perikopnya adalah nyanyian ziarah Daud. Jadi tentu ditulis oleh Daud, dan ziarah itu mengingat kembali sesuatu, atau kalau kita pergi ke tempat tertentu yang menimbulkan satu memori atau nostalgia. Nah, itu ziarah ya. Jadi ini dikatakan nyanyian ziarah Daud. Nah, dalam hal ini kalau nanti kita baca juga, Daud menceritakan tentang bagaimana satu kesehatian itu sangat penting ya, kesehatian, dan juga ini di dalam pasal ini menceritakan tentang ketaatan kepada pemimpin ya, bagaimana waktu itu umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dipimpin oleh Musa, dan itu perjalanan begitu lamanya, itu perlu satu perjuangan yang luar biasa melewati padang gurun dan sebagainya. Yang saya mau sampaikan atau bagikan pada hari ini kaitannya adalah seperti ini. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Apakah firman Tuhan ini hanya untuk kita kaitannya dengan saudara seiman, dengan teman sepelayanan? Saya rasa tidak. Ya, kita betul perlu rukun dengan siapapun, kita harus rukun. Tetapi dimulai dengan siapa dulu? Dengan orang yang tinggal di dalam rumah kita, pasangan kita ya, suami, istri. Rukun dengan siapa? Rukun dengan anak-anak juga ya. Nah, kenapa kita mesti rukun? Firman Tuhan katakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tuhan telah tetapkan yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah seorang suami. Amin. Kita semua harus sepakat tentang itu. Karena sepakat atau tidak sepakat, firman Tuhan katakan suami adalah kepala. Yang menjadi imam, yang menjadi raja, yang menjadi nabi, itu adalah suami. Nah, firman Tuhan katakan seperti minyak di atas kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Siapa yang menjadi Harun di dalam rumah tangga kita? Udah pasti suami. Bayangkan kalau kita tidak mau ada di bawah penundukan terhadap suami kita, ya, misalnya harusnya kan minyak dari kepala turun ke janggut. Nah, sekarang kita katakanlah ilustrasinya, oh kita ini harusnya berada di posisi janggut sebagai istri, artinya di bawah suami kan. Terus kita bilang, nggak mau, saya maunya di atas. Terus saudara naik ke atas suami, sementara minyak itu dituangnya di atas kepala suami. Saudara mau di atas suami lagi, ya nggak kedapetan minyak.
ya. Jadi itu harus ngerti. Atau misalnya dan yang ke leher dan jubahnya. Terus saudara bilang, males jadi leher, di posisi leher nggak mau, saya nggak mau di bawah, saya mau bergeser aja ke kanan, apa saya mau bergeser ke kiri. Kena nggak minyaknya? Yang minyak urapan itu kena nggak? Enggak juga, ya. Jadi poin pertama saya mau kita sama-sama sepakat dulu bahwa posisi kita harus di bawah suami, di bawah penundukan. Jadi kita harus belajar penundukan diri supaya apa? Supaya minyak itu turun juga sampai kepada kita. Dan di ayat 3 tadi dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Waktu itu terjadi, maka mujizat pun akan terjadi. Kenapa saya katakan mujizat? Jarak antara gunung Hermon dengan gunung Sion, atau kita biasa bilang Bukit Sion ya, itu sekitar 345 kilo. Coba kita pikirkan dengan logika, masuk akal nggak embun mengalir sejauh 345 kilo? Sepertinya nggak masuk akal, keburu cair kali dia ya. Tetapi yang mau saya sampaikan poin keduanya tadi itu, bahwa saat kita tunduk kepada suami, hidup rukun bersama dengan keluarga kita, maka berkat Tuhan akan dicurahkan, mujizat akan terjadi. Amin. Jadi kalau kita semua mau mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang tidak masuk akal, yang dahsyat, yang di luar pemikiran, seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.